Suasana di tempat kejadian dengan cepat menjadi hangat, dan bakat luar biasa itu tidak bisa menahannya, dan sangat ingin berkomunikasi dengan Amelia secara pribadi. Pada saat ini, suara yang dalam dan magnetis datang dari tempat kejadiannya. "Nona Amelia, apakah kamu sudah punya pacar?" Amelia berdiri di atas panggung, menghadapi talenta luar biasa yang siap bergerak. Dia sedikit kewalahan. Dia tidak suka memindahkan kehidupan pribadinya ke atas panggung. Pada saat ini, keakraban Henry datang ke telinganya. Amelia mengangkat kepalanya, matanya yang jernih tertuju pada tubuh Henry. Sekarang dia duduk di posisi yang paling mulia, dengan kotak putih terlipat di saku jas hitamnya, dan kedua kakinya yang panjang dan angkuh tampak anggun dan mulia. Dia bahkan bertanya padanya di depan umum, "Apakah kamu punya pacar?" Mata penonton langsung berkumpul. Dengan gosip, hubungan antara Henry dan Amelia pernah menjadi berita utama hiburan dan memicu hotspot. Amelia perlahan mengangkat bibir merahnya, dan dia mengangguk di mata semua orang. "Yah, aku punya pacar." Bakat luar biasa itu meratap bersama. Siapa di bumi mengambil gadis mereka? Mata sempit Henry yang dalam dengan cepat beriak dengan riak lembut, dan dia terus bertanya, "Kalau begitu pacarmu ada di sini?" Amelia menatapnya. "Ya, apa yang baru saja kamu katakan?" Amelia berpikir sejenak. Dia bertanya, "Apakah aku sudah bicara dengan pacarku?" kataku padanya. Henry mengangkat alis heroiknya, dan bibir tipisnya membentuk busur kasih sayang dan kesenangan. Dia akhirnya mengenali identitasnya, dan dia mengejarnya. Penonton menghirup AC. Apakah mereka makanan anjing yang baru saja tertangkap basah? Amelia dan Henry secara terbuka mengakui cinta mereka. Bakat luar biasa itu menerima 10,000 poin pukulan. Mereka merasa seperti memakai topi hijau. Gadis kesayangan mereka sudah dalam pelukan pria itu, Henry. Forum akademis ini berakhir dengan sempurna, dan berita bahwa Henry dan Amelia secara terbuka mengakui cinta mereka, dengan cepat menduduki puncak berita utama. Amelia turun dari panggung. Akademisi Kenzo mengajaknya berbicara dengan beberapa direktur neurologi. Saat percakapan berakhir, semua orang tertawa. "Akademisi Kenzo, sebaiknya kamu membiarkan mereka pergi. Tuan Mahendra sudah lama menunggu di sana." "Amelia, kamu sekarang adalah bunga emas di bidang medis kami. Dengan begitu banyak talenta di bidang medis, kamu tetap dipilih oleh Tuan Mahendra, seorang bangsawan bisnis. Orang yang lebih tua seperti kita harus lebih modis, dan memberikan lebih banyak waktu kepada orang-orang muda untuk berkencan dan romantis. Amelia, kamu boleh pergi." Amelia melihat Henry di depannya. Ada beberapa orang di sekitar Henry. Mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Mata sipitnya yang dalam jatuh dan jatuh ke wajah kecil kecantikan seukuran telapak tangan. Amelia sangat manis di hatinya, seolah-olah dia baru saja makan sepotong madu. Cinta hanya melihat satu sama lain sesekali dalam kerumunan besar, dan dia merasa gelisah. Akademisi Kenzo melihat bahwa Amelia sudah linglung. Dia bertanya, "Amelia, lalu kamu pergi dulu?" Amelia melambaikan tangan kecilnya karena malu. "Guru, hati-hati." Amelia benar-benar pergi. Henry membawa Amelia keluar dari aula forum akademik, dan dia mengulurkan tangan dan meletakkan jasnya krem di bahu Amelia. Amelia berkata, "Saya akan melakukannya sendiri. Jangan bergerak." Henry tiba-tiba menarik kerah jasnya dan menariknya ke depan. Ketika dia jatuh, dia menundukkan kepalanya dan menciumnya. Sekarang tubuh langsing Amelia memakai jasnya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Henry menjawab, "Aku ingin menciummu sekarang, jangan bergerak." Amelia tidak menyangka bahwa dia akan menciumnya di luar aula, dan sekarang tangan besarnya mencengkeram bagian belakang kepalanya, memeluknya dengan erat. Henry berkata, "Amelia,
Aku ingin memastikan bahwa kamu adalah milikku sekarang, kan? Ada dua rona merah di wajah kecil Amelia yang menakjubkan, dan dia mengangguk dengan cepat. Yah, aku milikmu, dan Amelia milik Henry. Henry berkata, aku milikmu juga, Henry milik Amelia. Pacar kecilku, apakah kamu punya waktu malam ini? Aku ingin mengundangmu makan malam dengan cahaya lilin. Henry mengirimkan undangannya. Amelia tiba-tiba teringat sesuatu, dan dengan cepat menolak, malam ini tidak akan berhasil. Aku berjanji pada nenekmu untuk kembali dan menemaninya segera berolahraga. Henry melepaskannya, merasa sedikit kecewa. Dia belajar kedokteran di siang hari dan tinggal bersama neneknya di malam hari, dan dia tidak punya waktu untuk memanjakannya. Henry berkata, aku juga ingin kamu menemaniku berolahraga. Aku akan datang ke kamarmu untuk menemanimu. Henry mengantar Amelia kembali ke Sanjaya, dan kemudian dia pergi ke perusahaan Dr. Kunapi yang sudah menunggunya. Henry berbaring di kursi anyaman lagi. Dr. Kunapi bertanya, Tuan Mahendra, apa kamu siap? Kami akan memulihkan memori kedua sekarang. Sudah terlambat bagimu untuk berhenti setelah ini. Henry memejamkan mata dan berkata, silakan. Dia ingin memulihkan semua ingatannya. Dia ingin tahu semua cerita tentang dia dan Amelia. Hipnotis resmi dimulai, dan Henry bermimpi panjang lagi. Jika mimpinya terakhir kali indah, maka mimpinya kali ini menyakitkan. Semua adegan dan pemandangan masa lalu muncul di benaknya. Dia memimpikannya diri yang sangat tak tertahankan. Gangguan tidurnya memburuk secara drastis. Dia menjadi mudah tersinggung, suram, cemburu, dan haus darah. Dia menarik Amelia dengan erat di telapak tangannya. Di desa pegunungan kecil itu, dia dengan hati-hati memegang 3 telur burung untuk dipelihara. Tetapi dia dengan kejam memecahkan telur dan sarang di tangannya. Kemudian, dia mengarahkan pistol ke dirinya sendiri lagi dan menyuruhnya untuk tidak pergi. Tetapi dia masih berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Henry tiba-tiba membuka matanya. Dia terbangun dari mimpinya. Dan sekarang dia keringat dingin di tubuhnya. Pakaiannya basah oleh keringat. Dan dadanya yang halus naik turun. Dan pupilnya yang membesar perlahan menjadi fokus. Dia mendengar di telinganya. Dokter Kunapi bertanya, Dokter Kunapi, apa kamu baik-baik saja? Selamat, kamu telah memulihkan semua ingatanmu. Tetapi apakah kenangan ini yang kamu inginkan? Henry mengangkat tangannya untuk menutupi rongga mata merahnya, dan kemudian dia perlahan menutup matanya. Amelia menemani wanita tua dan Ibu Wulan berolahraga selama 1 jam, lalu dia kembali ke kamar dan mandi. Sudah jam 9, namun Henry belum kembali. Dia bilang dia kembali ke perusahaan. Kenapa dia tidak pulang lebih awal? Amelia mengangkat ponselnya dan ingin menelepon Henry, tapi WeChat-nya datang, dan itu dikirim oleh Usi. Amelia mengklik WeChat dan Usi memposting gambar Henry. Henry sekarang ada di bar, minum. WeChat Usi hadir lagi. Amelia, apakah kamu bertengkar dengan Pak Henry? Usi, oh, mengapa Tuan Henry minum anggur yang membosankan di sini? Cepat bawa dia pulang. Wanita di sini menatapnya dan ingin menjatuhkan Henry dalam beberapa menit. Usi mengirim foto lain. Wanita cantik berpakaian keren di bar mengarahkan pandangan mereka ke tubuh Henry, seperti serigala. Amelia tidak tahu apa yang dia lakukan. Jadi anggur apa yang akan dia minum? Di bar, Henry sedang duduk di bar dan minum. Sekarang dia mengenakan kemeja hitam, dan lengan kemejanya digulung 2 kali, memperlihatkan jam tangan berharga di pergelangan tangannya yang kokoh. Saat ini, lampu yang menyilaukan di bar menghantamnya 360 derajat tanpa jalan buntu. Ada keindahan di wajah tampannya. Henry sedang minum, dan dia sudah menuangkan banyak botol anggur kosong ke tangannya.
dan matanya yang dalam dan sipit bernoda karena sedikit mabuk. Kevin memperhatikan Henry dengan hati-hati. "Tuan muda, kurangi minuman dari bar. Sekarang sudah malam, kita harus kembali. Jam berapa?" Henry bertanya. "Ini jam 9. Saat itu jam 9, sudah sangat larut. Henry mengeluarkan ponselnya, tetapi ponselnya kosong. Amelia tidak mengirim pesan atau meneleponnya, tidak satu pun. Henry berkata, "Aku tidak akan kembali. Bagaimanapun, dia tidak peduli padaku sama sekali. Dia sibuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang. Temani nenek dengan Ibu Wulan, dia tidak mau menemaniku." Tidak, ini jelas bukan tuan muda bijak dalam ingatannya. Tuan muda baru saja mabuk. Kevin berkata, "Tuan muda, haruskah saya menelepon Nona Wijaya?" Henry minum. Dia melirik Kevin, sedikit sombong. "Untuk apa kau meneleponnya?" "Aku akan menelepon Nona Wijaya untuk menjemput tuan muda." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.